bakal jelasin apa itu bakteri. Nah, bakteri itu termasuk mikroorganisme. Biasanya mikroorganisme ini tumbuh cepat di pangan yang lembab. Misalnya pada daging, bakteri seperti salmonella bikin warnanya itu jadi berubah kecoklatan dan baunya amis, teksturnya lengket. Nah, kalau pada telur bisa masuk lewat cangkang yang retak. Nah, tandanya itu ada bau amis dan kuning telurnya itu mengental. Kalau misalnya pada susu, bakterinya itu bikin keruh. Tadinya misalnya susunya jadi warna putih karena dia terpapar sama bakteri kontaminan itu, jadinya warnanya keruh gitu. Baunya asam dan bahkan menggumpal. Terus kalau misalnya kita udah buka susu nih dan gak cepat-cepat diminum dan dibiarkan di ruang terbuka, di suhu ruang itu bakterinya akan cepat tumbuh. Jadi rasa susunya itu bakal asam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kapang yang ada di daging, susu, dan telur. Jadi kapang itu sendiri merupakan fungi yang tampak seperti noda berwarna putih, hitam, ataupun hijau. Kalau pada daging itu, kapang itu tumbuh di permukaan daging yang tidak disimpan dengan tepat. Contoh kapangnya itu dia berwarna keabu-abuan dan juga membuat bau dagingnya itu menjadi tengik. Kalau pada telur itu, dia tuh terdapat pada telur yang sudah retak atau tua dengan noda yang pada kuning atau putih telur dan berbau seperti tanah basah. Kalau pada produk dan olahan susu itu, kapang itu membuat lapisan tebal dan juga rasanya yang menjadi pahit. Jadi dia mempengaruhi rasa pada produk olahan susu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kamir. Kamir sendiri adalah fungi berbentuk sel bulat yang memecah gula menjadi alkohol dan gas. Nah, pada daging sendiri kamir itu jarang ditemukan, namun biasanya dapat tumbuh di daging yang manis atau lembab yang memiliki permukaan yang lengket berwarna putih atau kuning dan memiliki bau alkohol. Sedangkan pada telur biasanya terdapat pada olahan telur asin dan ada bau alkohol serta permukaannya yang lengket. Pada susu biasanya terdapat pada susu yang tidak melalui proses pasteurisasi sehingga kamir akan membuat warna susu menjadi keruh, berbau manis atau alkohol dan muncul gelembung. Terima kasih Muti. Saya Rifki Kotaibatullah di sini akan menjelaskan dampak dan cara pencegahannya. Kerusakan pangan akibat mikroorganisme dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan juga berisiko menimbulkan penyakit seperti diare atau keracunan. Cara pencegahannya cukup sederhana. Untuk daging, simpan di lemari pendingin atau freezer dan masak hingga suhu minimal 75 derajat Celcius. Untuk telur, simpan di tempat sejuk, periksa cangkang sebelum digunakan, dan masak sampai hingga matang sempurna. Untuk susu, pilih yang sudah dipasteurisasi, simpan dalam kondisi dingin, dan konsumsi sebelum tanggal kadaluarsa. Sebagai kesimpulannya, penerapan keamanan pangan yang baik dapat mencegah kerusakan dan menjaga kesehatan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.